Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 2 Mei 2021, Minggu Paskah ke-5. Menu sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, sebagai orang Kristen kita sering bertanya diri, bagaimana cara hidup seturut yang Tuhan Yesus kehendaki. Hari ini Tuhan Yesus sabdakan kepada kita agar kita menghidupi tugas kita sebagai ranting. Kita sebagai orang Kristen yang adalah ranting-ranting dari sang pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Dari Dia, kita mendapatkan kasih, mendapatkan kekuatan, kesegaran, kelegaan, dan tentunya mendapatkan keselamatan. Saudari-saudaraku yang terberkati, sebagai orang Kristiani, kita meneladan cinta kasih Tuhan dan mengupayakannya dalam dinamika hidup setiap hari. Sebagai orang Kristiani, kita juga meneladan sikap pengampunan Tuhan dan mengupayakannya dalam ritme hidup setiap hari. Itulah artinya hidup menjadi berkat. Itulah artinya hidup menghasilkan buah-buah yang baik. Dengan bersatu dengan Yesus, kita mengalami sukacita, mengalami damai, mengalami kasih, harapan, semangat, dan ketekunan. Dan tentunya kalau kita mengalami itu semua, mengalami sukacita, mengalami kasih, damai, dan penuh pengharapan, orang lain akan mengalami hal yang sama. Buah kesatuan kita dengan Yesus akan otomatis bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita tanpa kita harus mengatakannya. Saudari-saudaraku yang terberkati, suami istri menjadi satu daging tidak berarti kemana-mana harus selalu berdua. Seorang yang bekerja sebagai guru bukan berarti kemana-mana memakai baju dinas guru dan menggurui semua orang. Seorang romo tidak berarti kemana-mana memakai kasulah dan misa di mana-mana. Seorang Kristen yang menyatu dengan Kristus pun tidak selalu menyebut-nyebut Yesus kemanapun ia pergi. Menyatu bukan sekedar fisik, tampilan luarnya saja. Menyatu artinya ada kesatuan batin, kesatuan jiwa di situ. Maka saudara-saudariku yang terberkati, mari kita tekuni pekerjaan dan panggilan hidup kita, agar dalam segala yang kita upayakan dan kerjakan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab menjadi orang Kristen berarti berbuah dalam kebaikan dan berbagi berkat kepada sesama. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Tuhan kami,
Hari ini Engkau kembali menyadarkan kami akan tugas dan panggilan kami sebagai murid-Mu, yaitu menjadi ranting-ranting yang bisa menghasilkan buah. Semoga kami yang adalah ranting-ranting-Mu selalu melekat dan menyatu dengan Engkau Sang Sumber Hidup dan keselamatan kami. Semoga oleh karena rahmat-Mu, kami mampu menjadi berkat bagi sesama melalui tindakan, sapaan, dan segala yang kami lakukan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.